Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sudah lama kita tidak berjumpa dalam acara ibadah kita setiap hari minggunya. Ya, semoga adik-adik di rumah semua masih sering membaca firman Tuhan dan masih juga semangat walaupun tidak sekolah ya. Nah, kita mau ibadah, sudah lama kita tidak beribadah. Mari kita siapkan hati kita buat Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan, waktu kita sebentar saja buat Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan yang selalu menolong kami dari hari lepas hari. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya Tuhan saja yang menolong agar anak-anak yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mengalahkan kuasa COVID ini dan akan segera berakhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, halo adik-adik, kembali lagi. Kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih sampai dengan hari ini masih bisa bersama-sama memuji Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan saja yang memberikan firman ini agar kami bisa pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, firman yang dibawakan kita pada hari ini melanjutkan dari hari Paskah yang sebelumnya, di mana adik-adik pasti melakukan ibadah, bukan? Bersama orang tua di rumah, melakukan ibadah Jumat Agung, melakukan ibadah di hari minggunya, di hari Paskah minggu lalu. Tapi dari hal itu, kira-kira adik-adik tahu nggak Paskah itu apa sih? Coba, ada yang tahu nggak? Ya, Paskah itu adalah memperingati di mana Tuhan sudah bangkit, di mana Tuhan sudah bangkit mengalahkan si maut, di mana Tuhan sudah mati untuk menebus dosa kita. Makanya kita sebagai umat manusia bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan di mana Tuhan mengenal kita secara pribadi. Jadi adik-adik, jika melakukan kesalahan, berdoa buru-buru minta sama Tuhan, karena Tuhan akan menolong adik-adik semua. Dan juga Paskah itu juga memperingati, jika kita buka Alkitab kita, ya Keluaran 12 ayat 17, di mana Paskah itu merupakan hari makan roti tak berhenti untuk bangsa Israel pada saat itu, di mana hari itu juga mengingatkan bahwa bangsa Israel telah dibebaskan. Tuhan membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik bisa baca di Keluaran 12 ayat 17. Dan pada hari ini temanya kita adalah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang diambil dari kitab Lukas ayat 24 ayat 1 sampai dengan 49. Pada Alkitab kita diceritakan bahwa Yesus setelah dia bangkit di kubur, dia bertemu, atau pada saat pagi-pagi itu ada 3 orang yang ziarah ke makam Tuhan Yesus pada pagi hari itu. Saya bacakan di ayat 1-nya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Siapakah itu? Mereka, pada ayat yang ke-10 dijelaskan bahwa perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, beserta perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul. Jadi 3 orang itu yang duluan bertemu. Nah, sehingga perempuan itu pergi langsung buru-buru bertemu dengan para rasul. Tapi
para rasul yang sangat dicintai Tuhan pada saat itu, mereka tidak percaya. Di situ Tuhan sangat sedih. Di ayat 11 dikatakan bahwa tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Padahal ke-12 murid Tuhan Yesus itu sangat dekat sama dia. Tuhan berjalan sama dia begitu lama, menceritakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit untuk menebus dosa manusia. Tetapi para murid-murid Tuhan itu tidak mengerti apa maksud dari perkataan Tuhan itu. Lalu ayat ke-12, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu dia pergi dan dia bertanya dalam hati, apa kiranya yang terjadi? Petrus yang merupakan murid yang dia percayakan untuk memberitakan firman Tuhan, tidak yakin dengan kematian Tuhan, bahwa Tuhan akan bangkit. Lalu di ayat ke-13, pada hari itu juga dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan di situ Tuhan bertemu dengan dua murid Tuhan Yesus itu. Lalu di situ juga Tuhan bertemu dengan mereka, dan mereka berbicara, bercakap-cakap kepada Tuhan. Tetapi para murid-murid Tuhan yang itu tidak tahu bahwa dia itu Yesus. Bayangkan, dia berjalan bersama Tuhan, tetapi dia tidak mengenal siapa yang berjalan dengan dia. Di ayat situ, coba kita baca ayat ke-17, ayat ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak mengenal dia. Bayangkan, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengenal dia. Lalu Yesus berkata, yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dan dia di situ terlihat bahwa mukanya sangat muram. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya harapan. Dia merasa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Padahal Tuhan itu bukan raja untuk dunia. Tuhan itu raja untuk di surga, di kerajaan Tuhan. Jadi adik-adik jangan khawatir kalau memang adik-adik dalam keadaan sedih, dalam keadaan gusar, marah. Jangan dibawa dalam keadaan sedih. Kalian harus semangat, kalian harus percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan kita hidup, dan Tuhan pasti akan memberikan kebaikan buat kita. Nah, pada saat itu Tuhan bilang apa? Ayat 24 dan 25. Coba kita baca. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Dia tahu karena sudah diberitahukan sama Maria dan dua perempuan lainnya. Tetapi apa? Dia yang merupakan murid Tuhan Yesus tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada dia, lalu ia berkata kepada, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu dan masuk ke dalam kemuliaannya? Tuhan sudah mengatakannya. Lalu yang berikutnya di ayat yang ke-36 dengan judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada saat itu murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di atas geladak. Dan pada saat itu ayat ke-36 menceritakan bahwa dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut.
Kenapa mereka terkejut? Coba kita baca di ayat 38. Sudah? Kita baca ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, yaitu Tuhan Yesus, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah, tanganku, kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku, lihatlah aku. Karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sampai saat itu sudah bertemu pun murid-muridnya masih tidak yakin pada Tuhan. Dan padahal dia setiap hari berjalan dengan dia pada saat dia belum meninggal. Tapi mereka masih tidak yakin juga. Dan mereka tidak mengerti apa itu firman Tuhan. Kasihan ya. Nah, bagaimana dengan kamu dengan orang tuamu? Apakah kamu mengenal orang tuamu secara dalam? Nah, itu PR buat kita. Kalian harus mengenal orang tua kalian. Kalian harus mengasihi orang tua kalian. Karena dia yang sangat dekat dengan kalian. Dia yang merawat kalian. Dia yang menjaga kalian. Dia yang memberi makan, memberi sekolah buat kalian. Kalian harus sangat-sangat mengasihi dia. Jangan sampai seperti murid-murid Tuhan Yesus ini, yang dimana dia hanya sebagai mengakui, tapi dia tidak mengasihi. Dan mereka tidak kenal siapa Tuhan pada saat dia bangkit. Lalu kita baca di ayat yang ke-45. Di sini Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat yang 46 kita baca. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Bahwa berkali-kali Tuhan Yesus sudah menjelaskan bahwa saya adalah Mesias. Ada yang tahu Mesias? Mesias itu adalah juru selamat. Dia akan membawa kamu menuju ke surga. Jadi barang siapa yang tidak percaya akan binasa. Jadi kalian sebagai anak-anak Tuhan yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kalian sembah, Tuhan yang kalian doakan, Tuhan yang kalian minta, itu adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan Yesus. Jangan khawatir. Jangan kamu khawatir. Kamu harus kuat. Di dalam masa COVID pada saat ini banyak sekali orang yang merasa mudah sekali sakit hati, mudah sekali kecewa. Tapi kalian anak-anak Tuhan jangan terlalu senyum terus. Karena senyum adalah obat yang mengalahkan semua penyakit, mengalahkan semua hal yang membuat kalian bimbang. Nanti kita akan bertemu lagi pada saat penyakit COVID ini sudah mereda. Tapi saya mau lihat supaya adik-adik semua tetap semangat, tetap melayani Tuhan, membantu. Saat ini kalian adalah waktunya yang tepat untuk menolong orang. Jika kalian punya sesuatu yang bisa kalian bagikan. Jika kalian punya sesuatu hal kecil yang bisa kalian tolong untuk orang lain, kalian tolong. Jika kalian punya sesuatu hal yang menurut kalian bisa kalian beritakan kepada mereka kabar baik, tapi jangan posting yang asal-asal, posting yang benar. Beritakan tentang cara mencegah penyebaran COVID, itu bagus. Terus kalian punya donasi, kalian punya uang, kalian berikan, itu bagus. Kalian juga bisa sumbang masker, itu bagus. Kalian bisa berbagi, teman kalian ada yang minta tolong, aku gak ngerti ini belajar di rumah, kalian temenin, itu bagus. Semua hal yang positif Tuhan senang. Dan saya yakin dan percaya,
kamu akan menjadi orang yang berguna. Nanti Tuhan akan lihat semua jasa-jasa kalian. Dan lalu kita lanjut lagi, kenaikan Yesus itu akan kita lakukan nanti hari Jumat depan, setelah ini. Nanti ada tanggal merah, dilihat tanggal berapa, 40 hari setelah kematian Tuhan. Kita baca ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar ke kota sampai dekat Betania. Ada yang bilang itu adalah di Bukit Zaitun, tempat gereja kita. Nanti kalian bisa posting, kalian bisa lihat, bisa tanyakan kepada orang tua kalian. Di situ lalu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kenapa Tuhan mengangkat tangan dan memberkati? Karena tangan ini adalah hal yang sangat suci. Jika kalian menampar, jika kalian memukul, tangan ini jadi tidak ada gunanya. Tapi jika kalian mendoakan, kalian berdoa, kalian juga memberikan berkat buat orang lain, maka tangan ini berguna. Seperti Tuhan memberkati murid-muridnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Begitulah firman Tuhan. Tuhan pergi ke surga dan memberkati semua murid-muridnya. Saya habiskan. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam Allah dan memuliakan Allah. Jadi, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan kalian khawatir. Jangan kalian berpikir bahwa Tuhan, kok lama sekali COVID-nya ya, saya nggak bisa bertemu teman. Iya, ini adalah saatnya kalian untuk introspeksi diri. Inilah saatnya kalian untuk bisa berdoa, untuk kalian bisa berbagi, untuk kalian bisa mendekat dengan adik kalian maupun kakak kalian. Kalian bisa bermain bersama. Dan yang pasti, dengarkan semua perintah orang tua. Dengarkan nasihat mereka. Karena di saat-saat inilah kalian bisa memberikan yang terbaik bagi orang tua kalian di rumah. Dan juga saya ada ayat hafalan di sini. Yuk kita buka ayat hafalan kita di Matius 28 ayat 19. Ini pesan Tuhan buat kita semua sebelum dia terangkat ke surga. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya ulang, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan pada minggu ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Dan kiranya tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman, dan yang pasti dengarkan apa yang dikatakan orang tua kalian. Sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Ya, kita sudah sampai ke pemberian persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan, gabung aja dengan orang tua dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu kita akan pakai untuk operasional gereja. Jadi berikan yang terbaik buat Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati usaha dan juga pendidikan adik-adik semua. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sukses selalu. Bye.